Gadis Pemalas. Alkisah, seorang ayah bersama dua anak gadis remajanya tinggal bersama di negeri yang jauh. Seorang di antaranya sangat rajin, sementara seorang lainnya sangat malas. Kau nyaris tak membantu? Aku sangat lelah. Tidak ah. Kau kan sudah melakukan bersih-bersih. Mengapa tanganku harus kotor? Ayah mereka yang berusia lanjut adalah pekerja keras. Ia selalu merasa letih. Menu makan malam mereka hanyalah sup dan roti kering saja. Suatu hari, sang ayah mengajukan permintaan pada dua putrinya. Wahai anak-anakku, kalian tahu ayah sangat menyayangi kalian. Ayah pikir kalian sudah dewasa sekarang dan sudah waktunya lebih banyak mengambil tanggung jawab. Ayah ingin kalian mencari pekerjaan. Ayah benar. Aku akan mencari pekerjaan. Dan bagaimana denganmu, putriku? Saudariku yang akan mencari pekerjaan. Karena itu, dia banget. Kalau aku mengerjakan pekerjaan rumah saja, Ayah. Pria tua itu merasa lega melihat putri-putrinya begitu bersemangat. Esok harinya, ketika gadis rajin berangkat untuk mencari pekerjaan, sang ayah menghampirinya. Putriku, ayah punya nasihat untukmu. Jangan menolak jika ada yang memohon bantuanmu. Rajinlah selalu, cintai pekerjaanmu. Lakukan pekerjaan yang dipercayakan padamu dengan segenap kemampuanmu. Terima kasih, Ayah. Tak akan kulupakan semua nasihat Ayah. Anak ayah yang baik, sampai jumpa. Si rajin akhirnya berangkat mencari pekerjaan. Sementara si pemalas yang berjanji akan melakukan pekerjaan rumah tangga tidak melakukan apa-apa. Rumah menjadi semakin berantakan dan kotor setiap harinya. Gadis rajin berjalan selama berhari-hari, namun tidak menemukan siapapun yang memberinya pekerjaan. Setelah beberapa lama, si gadis rajin melihat pohon dengan dahan dan akarnya yang kering. Halo gadis muda, dapatkah kau membersihkan ranting-ranting keringku dan menyiram air untuk akar-akarku? Si gadis rajin membersihkan seluruh ranting kering pohon itu hingga tangannya terluka. Lalu menyiram akar pohon dengan air minumnya sendiri. Terima kasih gadis muda. Tapi kini kau tak punya air lagi. Tak mengapa. Kau memerlukan bantuan dan kubantu. Aku bisa berjalan sedikit dan menemukan air. Si gadis rajin melanjutkan perjalanannya. Lebih jauh, ia menemukan perapian yang rusak dan retak pada beberapa bagiannya. Hei gadis muda, dapatkah kau memperbaiki dan membuatku lebih baik? Si gadis rajin mengambil segenggam lumpur di dekatnya, lalu menambal retakan pada perapian itu. Terima kasih gadis muda. Oh, tak mengapa. Baju tidak berarti apa-apa. Kau memerlukan bantuan dan aku bantu. Gadis rajin meninggalkan perapian yang kini tampak baru itu dan melanjutkan perjalanan. Tak berapa lama, muncul seekor anak domba lucu. Namun bulunya hitam, mirip arang, dari kepala hingga kaki. Halo gadis muda, aku tak sengaja jatuh ke tumpukan arang dan menjadi kotor. Bersediakah kau memandikanku di danau sana itu? Gadis rajin memandikan anak domba di pinggir danau. Bulu si domba kembali putih dan lembut. Terima kasih, tapi kau jadi basah kuyup karena aku. Kau perlu bantuan dan kubantu. Aku sudah kotor sebelumnya, kini aku lebih bersih. Gadis rajin melanjutkan perjalanan. Saat malam tiba, ia melihat sebuah rumah yang indah. Tempat tinggal 7 peri. Si gadis rajin masuk ke rumah itu. Halo, mohon maaf sudah masuk tanpa izin. Saya adalah gadis muda yang tengah mencari pekerjaan. Kau bisa bekerja di sini, gadis muda?
ada 7 kamar di rumah kami. Kau hanya harus membersihkan 6 kamar saja setiap harinya. Namun kau dilarang memasuki kamar ke-7. Gadis rajin menerima pekerjaan itu. Ia membersihkan 6 kamar dengan tekun setiap hari. Sesuai yang dikatakan peri, selama setahun penuh, ia tak pernah memasuki kamar ke-7. Begitu ia berhasil mengumpulkan cukup uang, ia memohon izin untuk pulang. Tentu, gadis muda, kau boleh pulang. Aku bertanya-tanya, mengapa kau tak pernah memasuki kamar ke-7? Ayah saya berpesan untuk melakukan pekerjaan dengan benar apapun yang terjadi. Selama di sini tugas saya adalah membersihkan 6 kamar saja. Dan itulah yang saya kerjakan. Itulah tugas yang Anda berikan pada saya. Kami ingin memberimu hadiah atas kejujuran dan ketekunanmu. Ayo, ikut dengan kami. Para peri meminta gadis rajin untuk membuka kamar ke-7. Begitu si gadis masuk, ia melihat begitu banyak koin perak dan emas. Sekarang, bergulinglah di atas koin-koin itu dan yang menempel di tubuhmu akan menjadi milikmu. Si gadis berguling ke kanan dan ke kiri di atas koin-koin. Ia nampak bagai bintang dengan uang koin menempel di tubuhnya. Lalu, gadis rajin meninggalkan para peri untuk pulang. Dalam perjalanan, ia bertemu anak domba yang pernah ia mandikan. Tubuhnya dipenuhi dengan mutiara. Aku tak melupakan kebaikanmu, gadis muda. Ambillah mutiara sebanyak kau inginkan. Gadis rajin berterima kasih pada domba, menghiasi lengan dan lehernya dengan mutiara, lalu melanjutkan perjalanan. Kali ini, ia bertemu dengan perapian yang pernah diperbaikinya. Tak akan kulupakan bantuanmu, wahai gadis muda. Ini, ambillah roti dan kue lezatku untukmu. Gadis rajin menyantap beberapa roti dari perapian dan membawa beberapanya untuk dibawa pulang, lalu ia melanjutkan perjalanan. Lebih jauh, ia melihat pohon itu. Dahannya dipenuhi buah-buahan. Kemarilah gadis muda, tak kulupakan bantuanmu untukku. Ambillah, jus buah anggurku adalah milikmu. Gadis rajin berterima kasih pada pohon itu dan akhirnya pulang ke rumah. Terima kasih banyak. Sebuah pengalaman yang menyenangkan. Ayah dan saudarinya yang malas menyambut di balik pintu. Buntalan yang dibawanya penuh dengan emas dan mutiara. Saudarinya yang pemalas merasa iri saat melihat saudarinya kaya raya. Lihat koin-koin itu. Aku harus bekerja pada keluarga kaya raya. Jika saudariku mendapatkan mutiara, aku akan mendapatkan zamrud. Gadis pemalas berkata pada ayahnya, ia ingin mencari pekerjaan. Oh, baiklah putriku, tapi kau bahkan tak mampu bekerja di rumah. Bagaimana kau dapat pekerjaan di luar sana? Gadis malas berlalu tanpa menunggu ayahnya selesai berbicara. Ia berjalan siang malam. Sedikit jauh di jalan, ia bertemu pohon yang memiliki ranting-ranting kering. Pohon itu memohon bantuan pada si gadis. Halo gadis muda, maukah kau membersihkan? Aku takkan berurusan denganmu di tengah terik matahari. Rambutku bisa rusak. Dadah. Si pemalas berjalan lagi. Ia melihat perapian yang retak dan rusak. Perapian itu memohon bantuannya. Aku tak bisa mengotori tangan mungil lembutku. Cat kukuku bisa rusak. Dadah. Si pemalas tak membantu perapian pula. Lalu ia bertemu dengan anak domba yang kotor, hitam seperti arang, dan domba itu memohon bantuan untuk memandikannya. Idih, jijik sekali. Jangan halangi aku, anak jorok. Gadis pemalas melarikan diri. Dasar anak domba pemalas, masa tidak bisa mandi sendiri? Ia tiba di sebuah rumah mewah.
Si pemalas memanfaatkannya dengan meminta pekerjaan pada 7 peri pemilik rumah. Pemimpin peri memintanya tinggal selama setahun dan membersihkan hanya 6 buah kamar saja. Jangan lupa gadis muda, kau takkan pernah diperbolehkan memasuki kamar ke-7. Gadis pemalas dengan enggan membersihkan 6 kamar itu selama berbulan-bulan. Namun satu hari, ia menyerah pada rasa penasarannya dan memasuki kamar ke-7. Alih-alih koin emas dan perak, ada banyak lebah dan kelelawar di dalamnya. Lebah-lebah menyengatnya sedemikian rupa sehingga meninggalkan bekas luka di sekujur tubuh. Ia merasa kesakitan. Gadis itu segera meninggalkan tempat itu dan berlari pulang. Saat berlari, ia melihat anak domba yang pernah dikecewakannya. Tubuh domba itu dipenuhi mutiara. Si gadis mencoba menangkap domba untuk mendapatkan mutiara, namun domba itu berlari menjauh. Gadis itu lanjut berjalan dan merasa sangat lelah. Saat itu ia bertemu dengan perapian yang permintaan bantuannya ditolak si gadis. Ada beberapa roti hangat di atas perapian itu. Ketika si gadis berniat membeli sepotong roti, perapian memanas dan tangan gadis pemalas terbakar. Panas, 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 panas. Ketika si gadis berlari menjauh, ia bertemu dengan pohon yang ditolaknya saat memerlukan bantuan. Ada begitu banyak buah pada dahan pohon itu. Saat gadis malas mencoba memetik beberapa buah anggur, pohon itu miring ke kanan. Begitu si gadis berlari ke kanan, pohon itu condong ke kiri. Karena lelah berlarian, si gadis akhirnya menyerah untuk mendapatkan buah itu. Ia berjalan tak henti 2 hari lamanya, hingga akhirnya tiba di rumah. Ayah dan saudarinya melihat ia pulang dengan baju kotor dan tubuh terluka. Mereka sangat terkejut. Gadis pemalas menceritakan apa yang terjadi dengan penuh penyesalan. Aku tak percaya, rasanya sakit sekali. Saudariku, kini kau mengerti betapa pentingnya menjadi pekerja keras. Ingat-ingat ya nak, jika kau jujur dan bekerja dengan rajin, kau pasti akan dihargai. Sejak hari itu, gadis pemalas tak lagi berdiam diri dan bermalas-malasan. 2 bersaudari itu menjadi pekerja keras dan dihargai dengan baik. Keluarga kecil ini akhirnya berbahagia, produktif, dan penuh kedamaian sepanjang hidup mereka.